Zakat diberikan ke masjid dan madrasah. Bolehkah zakat fitrah diberikan kepada masjid atau lembaga pendidikan setelah dibagi kepada fakir miskin? Jawaban tidak boleh, karena masjid atau lembaga pendidikan bukan termasuk golongan penerima zakat. Ini referensi diambil dari Bulghatut Tulab. Mas'alatu ain la yajuzu sarfu zakat ila wujuhil khair min takfinil mauta wa bina'il husun wa imaratil masjid wa la yajuzu ayyustadala lidzalika bi umumi qaulihi ta'ala fi sabilillah bi annahu amun fil kul kama qalahu al-qaffal li anna zakati masrafan khassan. Amma sabilullahi faqad naqata ijma'u may yu'taddu bihi sawa'un al-immatul arba'ah wa ghairuhum ala annahu khasun huna bil ghuzzat kama huwa muqtada kalam Ibnul Arabi fi ahkamil Quran. Nah, tidak boleh mengalokasikan zakat pada segala hal kebaikan seperti untuk mengkafani mayit, membangun benteng, meramaikan masjid. Makna ini tidak boleh memberikan zakat kepada jalur-jalur sektor-sektor kebaikan seperti mengkafani mayit, membangun benteng, bangun masjid, dan tidak boleh mengklaim bahwa hal itu termasuk dalam umumnya ayat fisabilillah, termasuk dalam firman Allah itu masuk dalam kategori sabilillah. Tidak boleh mengklaim bahwa sabilillah itu umum sebagaimana pendapatnya yang dikatakan oleh Al-Qafal. Kenapa nggak boleh? Karena zakat itu punya sasaran khusus, masrof atau distribusinya itu khusus. Dalam ayatnya saja innamas sodakotu. Sesungguhnya zakat hanya diberikan kepada, ada innama itu sudah mengarahkan kepada khusus. Zakat hanya boleh diberikan kepada lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Amma sabilullah, kemudian istilah sabilillah itu faqatin aqota ijma'u mayyu'tadu bihi, sudah terdapat ijma' dari ulama-ulama yang pendapatnya diakui, sawaun al-a'immatul arba'ah wa ghairuhum, entah itu dari 4 madhab, madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Hambali, 4 madhab itu, wa ghairuhum dan lainnya, 4 madhab dan yang lain sudah sepakat ala annahu khosun huna bil huzzah, bahwa sabilillah dalam urusan masalah zakat ini khusus bagi al-ghuzat atau relawan perang, orang yang berperang tanpa mendapatkan gaji dari pemerintah. Kama huwa muqtado kalam Ibnul Arabi, sebagaimana ditunjukkan oleh kalamnya Ibnul Arabi fi ahkamil Quran, dalam kitab ahkamil Quran. Wa amma manukila anil qafal fa mardudun. Sedangkan yang pendapat yang dinukil oleh Imam Qafal, ini dinukil oleh Imam Qafal, dikutip oleh Imam Qafal, bukan pendapat pribadinya Imam Qafal, tapi beliau mengutip dari orang lain. Famardudun, pendapat ini tertolak. Bima qalahu Abu Yusuf, tertolak dengan ungkapannya Abu Yusuf bahwa annat ta'ati kulluha fi sabilillah. Karena apa? Segala ketaatan apapun itu namanya sabilillah. Apapun yang namanya kebaikan itu sabilillah. Walakin indah hadzal lafzi la yuqsadu minhu illal ghuzat. Tapi di dalam permasalahan zakat ini yang dimaksud sabilillah itu ya tiada lain adalah tidak ada lain adalah relawan perang. Kenapa? Karena kalau memang secara bahasa makna asli sabilillah itu umum, tapi dalam zakat yang sudah difahami sejak zaman Nabi itu bukan sabilillah secara bahasa, tapi secara istilah. Sama halnya kayak contoh gini, sholat itu makna asalnya adalah berdoa. Nah, ketika zaman sekarang sudah ada istilah bahwa sholat itu ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kemudian ketika ditanya, kamu sudah sholat belum? Maka maksudnya adalah sholat yang sudah sesuai istilah syariat. Ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nggak bisa dijawab sampai kamu sudah sholat belum? Sudah. Kapan? Ya, tadi saya berdoa sebelum makan. Nah, doa sebelum makan dikatakan sebagai sholat. Secara bahasa benar, tapi secara syariat sudah nggak benar. Karena sholat ada istilah khususnya.
Fasabilullah amun bihasabi ma'nahu lughatan. Sabilillah, jalannya Allah, akhirnya di mana sektor kebaikan itu memang umum melihat makna secara bahasa. Tapi khosun fi urfi syar'i. Tapi menurut kebiasaan syariat, istilah syariat, ini sabilillah sudah mempunyai makna khusus. Fasoro makna khos huwa al haqiqat asyariyah. Sehingga makna khusus itu, sabilillah yang dimaknai relawan perang itu kemudian menjadi hakikat syariah. Menjadi makna sebenarnya yang di istilah syariat. Wahya muqaddamatun alal haqiqah al-lughawiyah. Sehingga kalau sudah ada istilah secara syariat, maka ini harus didahulukan daripada kita memakai makna lughawi, makna bahasanya. Ada rumus, istilah apapun itu, jika sudah ada definisi dari syariat, sudah ada istilah khusus dari syariat, maka itu diarahkan pakai syariat. Kalau tidak ada, maka nanti baru diarahkan ke lughat. Jika tidak ada definisi batasan secara lughat, baru nanti diarahkan ke uraf. Lah kasus kita ini sabilillah, sabilillah itu sudah ada istilah yang mengarah menurut syariat. Nah, hakikat syariahnya sudah ada, maka yang benar tetap diarahkan kepada itu adalah makna sabilillah diartikan sebagai al-ghuzat, orang yang berperang dengan relawan tanpa ada gaji dari pemerintah. Wa idzan fi tajwizi dzalika idrarun bil mustahikin. Kemudian dampak buruknya jika sabilillah itu diartikan umum semua sektor kebaikan, nanti dampak buruknya adalah merugikan mustahikus zakat yang alladzina nassa asy-syari' alaihim, yang sudah ditetapkan oleh syariat. Bayangkan saja jika sabilillah dimaknai secara bebas secara umum, nanti zakat itu boleh digunakan untuk bersih-bersih lingkungan, zakat boleh digunakan untuk bangun jalan, kemudian selokan, kemudian aliran irigasi, kemudian digunakan untuk kegiatan santunan, kegiatan apapun, semua sektor kebaikan, buat pengajian, bukan buat apapun, boleh pakai zakat semua. Lah kalau pakai itu boleh semua, itu termasuk sabilillah, maka dampak buruknya adalah merugikan penerima-penerima zakat yang sudah ditetapkan oleh syariat. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah bersabda la dororo wa la diroro. Jangan sampai kita merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Maka dari konsep ini sudah, yang intinya tadi adalah pendapat dari 4 mazhab dan yang lainnya sudah sepakat bahwa sabilillah itu diarahkan kepada khusus untuk relawan perang. Sehingga sesuai pertanyaan, apakah zakat boleh diberikan kepada masjid dan madrasah atau lembaga-lembaga yang lainnya? Jawabannya tidak boleh, karena masjid atau lembaga pendidikan bukan termasuk golongan penerima zakat. Demikian, semoga bermanfaat.